Kita tahu beberapa sejarawan Muslim, cendekiawan Muslim, intelektual Muslim di dunia Islam itu membagi Islam itu pada dua kategori secara umum ya. Pertama adalah Islam normatif, yang kedua adalah Islam historis gitu ya. Islam normatif itu adalah Islam berbicara tentang sumber ajaran Islam. Ya tentu saja di sini adalah Al-Quran dan Sunnah gitu. Itu yang disebut dengan Islam normatif ya. Jadi selain Islam normatif itu disebutnya adalah Islam historis, Islam budaya. Jadi kita tidak bisa lepas dari dua kategori ini, di mana kita kalau bicara Islam itu pasti terbagi kepada dua topik ini. Islam normatif itu ya Islam yang di langit, yang di kitab suci, yang dalam Al-Quran, yang itu adalah semuanya perkataan dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya yang mutawatir dan hadis-hadis sahih. Itu Islam normatif itu di situ. Nah, Islam normatif itu di mana-mana sama, tidak ada bedanya. Yang disebut Islam itu hanya satu. Kalau bicara Islam ya Islam saja, tidak ada Islam Indonesia, Islam Afrika, Islam Timur Tengah, Islam Barat. Itu maksudnya sebetulnya adalah Islam normatif ya. Di wilayah Islam normatif. Di Islam budaya kita nggak bisa bilang begitu. Islam historis adalah implementasi ya, pengejawantahan ya, ekspresi umat Islam di dalam mempersepsi, memahami kitab suci tadi itu. Islam yang normatif itu menjadi beragam kultur budaya seluruh dunia gitu. Itu Islam historis, Islam yang mensejarah dalam kehidupan manusia, dalam panggung peradaban dunia, makanya disebut Islam historis. Jadi Islam sebagai perilaku umatnya gitulah ya. Banyak orang Barat atau orang yang mau masuk Islam atau orang Islam sendiri kecewa melihat perilaku umat Islam ya, karena yang dilihatnya adalah Islam historis. Islam historis ini tidak suci ya, tidak sakral. Kalau Islam normatif ya sakral, suci, agung, mulia, luhur, karena itu sumber ajaran Islam. Tapi kalau sudah menyangkut ke umatnya, perilaku umatnya, amalan-amalan umatnya, ekspresi budaya kultur umatnya ya pasti beragam. Pasti banyak masalah, pasti ada kekurangan, kelebihan, dan sebagainya. Nah itu dia yang disebut dengan Islam historis itu. Islam yang bersejarah dalam kehidupan umatnya di muka bumi dan telah membentuk banyak sekali peradaban Islam. Ya, kita tahu di dalam studi peradaban Islam itu ada sekitar 8 wilayah peradaban Islam. Ya. Misalnya Islam Timur Tengah, Islam Asia Selatan, Islam Afrika Utara hitam, ya, Afrika hitam atau Afrika Utara, Islam Turki, kemudian Islam Barat, sekarang mungkin banyak lagi, bisa Islam Cina, ya, Islam Barat itu Eropa, Amerika, Australia. Islam Afrika Utara itu ya negara-negara di kawasan Afrika Utara. Islam Asia Tenggara ini Indonesia yang disebut dengan Islam Nusantara itu. Jadi Islam Nusantara itu sebuah sebutan yang tidak negatif. Ya, Islam Nusantara itu adalah sebutan kawasan budaya Islam. Jadi apakah boleh kita mengatakan Islam Nusantara? Boleh, ya jelas boleh, sebagai kawasan Islam, sebagai kawasan peradaban Islam. Dan setiap kawasan peradaban ini mempunyai ciri khas, warna Islamnya masing-masing, tidak sama. Islam Timur Tengah dengan Islam Asia Tenggara, dengan Islam Afrika Utara, dengan Islam di Eropa, dengan Islam di Cina, dengan Islam di Asia Selatan dan sebagainya. Itu kekayaan kultur dan budaya umat Islam. Ya, nah itu Islam historis gitu. Jadi kalau ada orang mengatakan nggak bisa Islam itu Islam saja, nggak ada Islam Nusantara, Islam Afrika, Islam Timur Tengah, Islam Arab, nggak ada. Nah, itu orang tidak tahu pembedaan antara tadi itu Islam normatif dan Islam historis. Itu sudah fakta ya, sebagai fakta pekajian di dunia Islam bahwa agama itu terutama Islam dibagi kedua wilayah itu. Nah, Islam historis ini adalah pertama tempatnya keragaman budaya, kultur dan peradaban. Kedua, tempatnya orang berbeda-beda ekspresi kebudayaannya. Ya. Islam di Cina beda dengan Islam di Nusantara. Nusantara beda dengan Islam di Afrika Utara. Islam di Afrika Utara beda dengan Islam di Barat. Ya. Misalnya Islam di Barat itu rasional, kerja keras, sangat bersih gitu ya. Memenuhi janji, hidupnya tertib dan sebagainya, itu kelebihan-kelebihan. Nah, Islam di Nusantara sangat dipengaruhi oleh budaya kultur yang hidup di masyarakatnya itu dalam sejarahnya. Itu ya, pembedaan antara Islam
normatif dengan Islam historis. Nah, kita bicara pemahaman budaya ini di wilayah Islam historis ini, gitu. Jadi Islam dan budaya itu tidak bisa dipisahkan. Ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah itu pasti melahirkan berbagai jenis budaya. Di puncak pengetahuannya adalah peradaban Islam. Dalam kehidupan sehari-hari adalah kebudayaan Islam yang sangat diwarnai oleh perilaku, karakter masyarakat setempatnya, kemudian tradisi ilmu pengetahuan, pakaian, makanan dan sebagainya. Maka muncullah keragaman dunia Islam itu. Islam historis itu adanya di situ. Jadi penyebutan Islam Afrika Utara, Islam Cina, Islam Asia Selatan, Islam Asia Tenggara, Islam Arab itu sah semuanya. Maksudnya adalah sebagai karakteristik budayanya masing-masing, termasuk Islam Nusantara. Nah, kalau kita khususkan kepada Islam Nusantara, jadi gini, secara kategori budaya ya sebagai konsep, Islam Nusantara itu realitas historis, realitas sosiologis ras budaya umat Islam. Tidak ada masalah di situ, tidak ada problem. Yang jadi masalah adalah sekitar 10 tahun terakhir ini Islam Nusantara menjadi negatif kesannya, ya, karena ini nih dipolitisir, gitu. Kemudian dilebih-lebihkan seolah-olah lebih hebat dari Islam yang lain dengan memburuk-burukan Islam Arab, Islam Afrika, Islam yang lain-lain. Ya. Padahal budaya itu nggak begitu. Jadi Islam Nusantara itu sekarang menjadi jelek, menjadi buruk. Pertama dipolitisir, yang kedua disebut-sebut sebagai yang terbaik di antara Islam-Islam yang lain. Nah ini persoalan. Bahkan disebut-sebut lebih daripada Islam Arab. Nggak bisa begitu. Yang mana dulu? Karena setiap budaya itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah ini perlu kita ketahui supaya kita punya wawasan. Jadi jadi ekspresi apapun umat Islam di seluruh dunia menyangkut kebudayaannya itu realitas sejarah, realitas sosiologis yang sah sebagai keragaman umat Islam. Nah, lalu kalau dihubungkan dengan Islam normatif, bagaimana kita menyaring, memilah mana budaya yang dibolehkan, mana yang budaya yang Islami, mana yang tidak, kan begitu. Nah, dalam Islam itu punya ukurannya sederhana saja. Jadi mengukur sebuah budaya itu Islami tidaknya, bahkan haram atau tidak secara fikih, ukurannya adalah satu, tidak menyalahi tauhid. Nah itu satu. Bagaimana sebuah budaya sah dikembangkan, ya, dipelihara, dilaksanakan oleh umat Islam sebagai ekspresi budayanya. Sah boleh selama tidak melanggar tauhid, itu satu. Yang kedua, tidak melanggar etika. Nah ini etika penting. Karena sebuah budaya yang melanggar etika sosial masyarakat setempat tidak akan diterima oleh masyarakat setempat tersebut. Contoh kecil lah, ada acara pengajian atau acara apapun, ya, kesenian Islam, budaya Islam yang dirayakan bersama di dalam masyarakat, tapi mengganggu masyarakat sekitar, nah itu tidak etis istilahnya, ya, tidak etis gitu. Jadi ukuran normatif, ya, budaya Islam itu saja. Pertama, tidak melanggar akidah, tauhid umat Islam. Yang kedua, tidak melanggar etika, lingkungan sosial, budaya masyarakat. Ya. Dan yang ketiga, tidak melanggar syariat. Itu saja. Ya. Itu pegangan umat Islam tentang budaya. Dimanapun, budaya apapun, ukurannya tiga itu. Kalau tidak melanggar tiga aspek itu, budaya itu sah hidup di kalangan masyarakat Muslim. Sah untuk dikembangkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Misalnya, orang sering ribut soal budaya muludan, tahlilan, marhabaan, yasinan, atau pengajian-pengajian apapun. Ya, ribut soal masalah fikihnya. Itu gimana kita mengukurnya? Ya tadi tiga itu. Pertama, tidak ada pelanggaran tauhid. Kedua, tidak ada pelanggaran etika di dalam pelaksanaannya. Pelanggaran etika itu apa? Mengganggu lingkungan, mengganggu orang, ya, mengganggu hak orang lain yang tidak perlu mendengar dan sebagainya. Ya. Makanya di antara problem ini adalah speaker misalnya. Ya. Sebuah pengajian, sebuah perayaan, acara apapun kalau memakai speaker yang berlebihan, memekakkan telinga dan mengganggu orang sekitar yang lain, itu sudah melanggar etika atau menutupi jalan misalnya. Sebuah acara seni Islam, budaya Islam, apalah istilahnya, festival budaya Islam tapi memacetkan jalan, nah itu namanya melanggar etika. Ya. Melanggar hak orang lain untuk tidak terganggu oleh acara tersebut, gitu. Dan itu nanti menyangkutnya pada keberkahan, gitu. Ya.
itu pada bagaimana umat Islam memegang sebuah budaya itu boleh tidak boleh di kalangan masyarakat Muslim. Sederhana. Makanya kalau kita sudah punya pegangan ini, apapun budayanya sah, silakan. Mau budaya Sunda, budaya Jawa, ya, budaya Arab, budaya Barat, apapun menjadi terjawab semua oleh ini. Itu saja saya memberikan prinsip-prinsipnya. Ya, tadi soal filter budaya itu. Bagaimana Islam memandang sebuah budaya? Prinsipnya yang tadi tiga itu. Ya. Pertama, tidak melanggar akidah, tauhid. Kedua, tidak melanggar syariat. Ketiga, tidak melanggar etika. Itu. Budaya itu hanya bisa dihukumi oleh ajaran Islam selama ada pelanggaran ke yang tadi itu. Yang syirik atau yang sinkritis hukumnya dihukumi musyrik, yang melanggar syariat dihukumi haram, yang melanggar etika dihukumi tidak etis. Itu saja. Ya. Jadi budaya apapun bagi masyarakat Muslim bebas. Bebas, tidak ada larangan terhadap budayanya. Apalagi zaman sekarang, zaman modern, pasca modern, di mana akulturasi budaya dan pengaruh budaya luar kepada gaya hidup, ya, kehidupan sehari kaum muslimin, orang Islam itu luar biasa. Ya. Banyaknya, kemudian ragamnya, mana budaya Sunda, mana budaya Nusantara, mana budaya Islam, budaya Barat, budaya Cina, sudah kita pakai semuanya, ya, dalam kegiatannya masing-masing. Tambah lagi sekarang budaya India, budaya Korea. Jadi Islam itu memandang budaya itu fleksibel, ya, lugas, tidak kaku, punya prinsip yang tiga tadi itu. Jadi misalnya ulang tahun itu haram, ya nggak bisa begitu. Itu kan dari Barat. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti tradisi agama lain, kelompok lain, sama dengan kelompok mereka. Nggak begitu juga. Sekarang man tashabbahu biqaumin fahuwa minhum itu kan nggak bisa diterapkan kepada pemakaian jas misalnya. Ya, jas, kemeja itu kan tradisi Barat. Kopiah tradisi Nusantara. Kemudian gamis dan sorban tradisi Arab. Jadi yang mana? Ya. Ya, ulang tahun atau makan di McDonald atau makan di simbol-simbol budaya Barat hanya dikatakan haram bila di situ ada pelanggaran syariat, termasuk misalnya penyelenggaraan tahun baruan. Pak, boleh nggak tahun baruan? Cek sehat temenang, kata siapa nggak boleh. Yang penting mah acaranya, bukan tahun barunya. Tahun baru kan orang ingin merayakan tahun baru itu bukan soal budaya, ya. Yang penting kan tadi tidak ada pelanggaran akidah, tauhid. Yang kedua tidak ada pelanggaran syariat. Apa pelanggaran syariatnya? Mabok. Nah, kan jelas tuh. Judi, pergaulan bebas dengan perempuan, apalagi sampai perzinahan. Nah, itu pelanggaran syariatnya. Kalau tidak begitu ya boleh saja. Ngeriung di masyarakat dengan tetangga, bari gapleh, ngopi, udur, ngobrol. Itu kan sah saja. Bukan perayaan, itu mungkin menyambut tahun baru, ya. Nah, secara budaya Islam yang begitu tuh ukurannya bukan haram halal. Ya, pertanyaan pada budaya itu bukan haramnya, tapi manfaatnya apa. Jadi apapun budaya yang kita selenggarakan, yang kita laksanakan, yang kita kultur tradisikan, belum disebut haram halal selama tidak ada pelanggaran syariat. Yang kedua, pertanyaan pada budaya itu bukan haram halal atau Islami tidaknya, bukan. Ya. Tapi apa manfaatnya? Keliling jam 12, setengah 12 sampai jam 1 misalnya di jalan raya sambil minum trompet ramean. Haram nggak? Haramnya di mana kalau tidak sambil minum mabuk-mabukan? Tapi pertanyaannya adalah apa manfaatnya? Muntah manfaat, tinggalkan. Kalau tidak ada manfaat, tinggalkan. Kalau ada manfaatnya, silakan lakukan. Itu saja. Ya. Jadi memahami hubungan Islam dan budaya itu mudah, simple, tidak sulit dan tidak ribet gitu ya. Nah, kalau misalnya perayaan-perayaan ruatan, hajat laut, ya, rumah misalnya hajatan rumah mengubur kepala kerbau dan sebagainya. Nah, itu sudah mulai itu ada pertanyaan-pertanyaan pelanggaran syariat, sudah ada pelanggaran tauhid dan sebagainya. Dan budaya itu tidak bisa langsung dihakimi salah, musyrik atau bid'ah selama pelaksanaan budaya itu belum ditanya maksudnya apa. Itu. Ya, di situ tuh nanti mulai hukum berlaku atau klaim tauhid, syirik dan tidaknya berlaku. Misalnya Pak Sulung sholat, ya, Pak Sulung sholat di sebuah kamar yang gelap, lalu sambil membakar kemenyan misalnya. Ya.
Orang kalau sudah sholat pakai membakar kemenyan sudah pasti nuduh musyriknya itu. Apa-apaan ini? Tidak ada sunnah nabinya, tidak ada sunnah rasulnya, kan pasti begitu. Nah, biasanya itu sebelum ditanya begitu klaim-klaim itu. Ketika ditanya, Pak Sulung apa maksudnya? Membakar kemenyan atau dupa sambil sholat, ini benar-benar ngaco, nggak ada contohnya dari Nabi dan sebagainya. Pak Sulung dengan tenang menjelaskan, dari tadi itu di sini saya cium bau nggak enak seperti tai kucing gitu ya. Udah nggak enak tapi nggak tahu di mana. Daripada nyari-nyari sumber bau, ya udah saya punya kemenyan di laci bekas apalah saya bakar, udah ruangan jadi harum gitu. Ya. Nah kalau niatnya itu kan apa hubungannya dengan kemusyrikan? Jadi itu rasionalitas dari pelaksanaan budaya. Nah, dan sebuah budaya itu akan hilang dengan sendirinya bila masyarakatnya sudah tidak merasakan manfaatnya. Nah, itu kuncinya. Sebuah budaya akan terus bertahan di masyarakat bila manfaatnya terasa. Misalnya sekarang budaya medsosan. Bagaimana mau dilarang? Tidak mungkin. Orang akan berhenti dengan sendirinya, tidak akan medsosan bila dia tidak merasakan manfaatnya dari medsosan itu. Pertama, dia nggak bisa nulis. Kedua, nggak bisa mikir. Yang ketiga, tidak punya tradisi dia membagikan ilmu di medsosan, ya bagi dia nggak ada manfaatnya, maka dia akan berhenti medsosan, kan begitu. Paling-paling kemudian ya jadi selfie atau laporan aktivitas pribadi, makan dipoto, jalan-jalan dipoto dan sebagainya. Nah yang begitu ya nggak ada masalah, nanti hubungannya dengan kualitas medsosan, kan begitu. Orang yang bermedsosan isinya berbagi ilmu, berbagi pencerahan, berbagi ajaran agama, renungan, berkualitas medsosannya. Tapi kalau hanya kegiatan sehari-hari yang tidak meningkatkan kesadaran, penyadaran, tidak berbagi ilmu, ya kualitasnya begitu saja. Ya, hanya bagi-bagi info yang mungkin tidak penting, tidak perlu bagi orang lain, dan sebagainya. Itu ya prinsip-prinsip dari hubungan Islam dan budaya. Gitu. Jadi kalau orang paham ini sebetulnya tidak akan ada ribut lagi tuh masalah pengharaman budaya. Ya, kemudian tentang bid'ah dan membid'ahkan, itu nggak akan ada itu kalau orang paham pembedaan ini gitu. Jadi intinya adalah Islam itu jelas di dalam memandang budaya, Islam itu jelas di dalam memisahkan mana budaya mana agama.